Ustadz Gus kayak ngaku NU sekarang tadi benci sama habaib. Ana bingung sama mereka ini. Pendahulunya kayak Hasyim Asy'ari, bahkan dalam qaulun asasinya beliau meletakkan syair Al-Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Beliau berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, gurunya kayak Khalil Bangkalan juga. Bahkan beliau berguru kepada Habib Hussein Segaf. Kemudian beliau meminta ijazah sanad kepada Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Bahkan di Lirboyo itu Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim, ana pernah lihat di situ Kiai Khalil Bangkalan masih makhtut tulisan tangan beliau. Makhtut tulisan tangan beliau. Beliau mengijazahkan Rotib Al-Haddad untuk dibaca oleh Mbah Abdul Karim dan murid-muridnya di Lirboyo. Anda pernah lihat tulisannya? Walaupun Anda nggak pernah ke sana, tapi Anda pernah dilihatin sama satu-satu di Lirboyo. Coba bayangkan, bagaimana kecintaan beliau-beliau, Mbah Mangli, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, bukan ilmu, udah ulama, wali lagi, tapi cinta kepada hamba. Nah ini curut-curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran, minta maaf. Kayak As'ad, yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, bukan ilmu, udah ulama, wali lagi, tapi cinta kepada hamba. Nah ini curut-curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran, minta maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang aku NU sekarang kok malah nyerang hamba. Sebetulnya tidak ada yang namanya curut-curut menyerang NU, itu nggak ada. Menyerang habaib nggak ada. Yang ada juga ketika ada seorang habaib yang mengaku dan mengakui sisi dirinya sebagai seorang cucu Nabi, sebagai seorang zuriat Nabi, tetapi kelakuannya kayak iblis, sifatnya kayak iblis, bersalah tidak mau mengakui, tetapi dengan kesombongannya tidak mau minta maaf. Jadi tidak ada NU itu membenci, orang-orang NU membenci habaib, nggak ada. Bukti faktanya Ketua Umum PBNU saja kemarin menyampaikan stop, karena habaib itu membawa berkah. Keluarga dari Balawi membawa berkah. Jadi nggak ada. Makanya saya bilang, Bahar, semuanya itu tergantung dari yang namanya cocot. Dari lisan antum. Anda itu dihormati atau tidak, itu bagaimana lisan antum. Lisan ini isinya, yang keluar dari lisan antum ini ilmu, didikasi, atau caci maki. Jadi umat muslim ini berbondong-bondong mengkritik serta tidak sedikit untuk menasehati yang namanya Bahar. Menasehati sih sebetulnya. Tetapi bagi Bahar, dia memanfaatkan masa habaib. Kemuliaan para habaib. Habaib itu semuanya berarti jamak. Semua habib seolah-olah itu dikatain sama orang NU. Dicaci maki, ditidak sukai sama orang-orang NU. Nah, ini kan salah. Ini adalah wujud sebagai propaganda.
propagandanya si Bahar untuk mencari masa dan untuk membentur-benturkan. Padahal tidak ada masalah. Habib-habib yang lain nggak ada masalah. Padahal kami itu nggak ada masalah dengan habaib. Nggak ada. Murni pure karena sifat dan kelakuannya Bahar itu sendiri. Contoh yaitu tadi. Cungurnya si Bahar bilang bahwa Gus, kiai-kiai zaman sekarang itu kayak curut, katakanlah. Kita ulangin lagi, saya juga agak-agak ini. Sekarang, nah ini curut sekarang. Pernah lihat apa tulisannya itu? Walaupun anak nggak pernah di sana, tapi anak pernah dilihatin sama satu santri di Lurboyo. Coba bayangkan, bagaimana kecintaan beliau-beliau, Mbah Mangli, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, bukan ilmu, udah ulama, wali lagi, tapi cinta kepada hamba. Nah ini curut-curut sekarang. Zaman dulu sesuai yang disampaikan ini tadi, ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Syamsul Ma'arif, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, bukan ilmu, udah ulama, petinggi-petinggi NU yang luar biasa. Nah ini dia masalahnya. Dulu belum muncul ada oknum Habib seperti Bahar. Ulama-ulama kami yang keilmuannya tidak diragukan mengajarkan kepada kami untuk mencintai para habaib. Nah ini Bahar harus tahu. Dulu belum ada Habib yang model kayak begini. Wali lagi, tapi cinta kepada hamba. Nah ini Cinta kepada habaib, termasuk wali lagi, cinta terhadap habaib, artinya waliullah. Wali kekasihnya Allah. Ya banyak ya. Dulu belum lahir orang-orang seperti ini, seperti Bahar ini. Curut-curut sekarang. Nah ini curut-curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran ya. Tak maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang NU sekarang kok malah nyerang Abah. Jadi yang dianggap menyerang habaib, ini semuanya curut-curut. Ketika dari keluarga Mas Saiban, Sayyid Zulfikar mengkonfirmasi statement-statementnya Bahar. Berarti Sayyid Zulfikar pun dianggap curut. Dia orang NU. Kiai Haji Maduddin bukanlah orang sembarangan. Ingin mengkonfirmasi karena ada pengakuan dari Bahar, dia sebagai cucu Nabi kesekian. Akhirnya diklarifikasi karena alasannya baru bangun tidur. Dia jawab lagi, aslinya saya cucu Nabi yang sekian. Lah, dengan adanya statement-statementnya Bahar, akhirnya diluruskan. Kiai Haji Maduddin membuat kajian ilmiah, mencari penemuan-penemuan untuk minta dikonfirmasi. Betul nggak dia cucu Nabi? Betul nggak dia itu terisbat? Betul nggak Nakobah mengakuinya? Nah ini. Berarti Kiai Haji Imaduddin juga curut. Dan kalian semuanya orang-orang NU, entah itu kiai, entah itu ulama, entah itu Gus, entah itu Lora, entah apapun ada orang NU, Anda curut-curut zaman sekarang. Kamu tahu nggak curut itu apa? Curut itu ya sama hal habitatnya dengan tikus. Nah ini yang kita hadapi saat ini adalah perilaku seseorang.
yang mengakui sisi dirinya sebagai seorang cucu Nabi, tetapi tidak mencerminkan sifat dan perilakunya seperti Nabi. Bahkan mencerminkan perilakunya yang sombong seperti iblis. Ya. Jadi kalau tadi yang disebutin sama Bahar, ada Kiai As'ad, ada Kiai Samsul Ma'arif, ada banyak sekali ulama-ulama petinggi-petinggi NU dulu mengajarkan cinta, dan beliau mencintai habaib karena sampai detik ini dirasakan kami diajarkan untuk mencintai habaib. Muncullah si Bahar yang tidak mencerminkan, nyaris membunuh marwah para habaib, malahan merugikan nama baik para habaib jamak di seluruh Indonesia. Dengan apa? Dengan perilakunya yang tidak baik, penuh caci maki demi politik dan lain sebagainya. Orang yang nggak sejalan persekusi. Jangankan yang dulu, sampai detik ini Gus Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU bahkan membuat sebuah statement untuk apa? Mencintai, walau alasannya adalah Ba'alawi atau habaib itu mendatangkan keberkahan. Betul tidak? Jadi inilah karena cocot, karena cangkem, karena lisannya si Bahar inilah yang sangat tajam, sangat menyakitkan. Yang sekarang mengatakan, akhir-akhir ini Bahar mengatakan bahwa ini orang-orang NU zaman sekarang ini ada curut-curut. Gak gusnya, gak kiainya, ini curut-curut zaman sekarang. Jadi berani mengatakan kiai-kiai, gus-gus dan lain-lain, orang-orang NU sekarang ini curut. Curut. Ini. Jadi umat harus tahu ya, tidak ada NU mengajarkan untuk membenci habaib, tidak ada. Satu itu. Kedua, tidak ada ulama ataupun kiai sekalipun, gus sekalipun, tidak ada yang membenci habaib atau ngajarin ayo benci Habib, ayo benci Habib. Tidak ada. Fenomena ini terjadi ketika ada sesosok orang yang namanya Bahar mengaku sebagai cucu Nabi. Dulu pernah disidang tuh, dia ngaku di persidangan, saya sebagai cucu Nabi, datuk saya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Lalu dipertanyakan dengan adabnya. Dia ngaku cucu Nabi. Kita yakin semuanya ya. Orang umat muslim seluruh Indonesia percaya zuriat Rasulullah beranak pinak punya generasi. Regenerasi itu zuriat Rasulullah. Ada. Yang jadi masalah satu, ini ada orang yang mengaku cucu Nabi tetapi perilakunya tidak mencerminkan, bahkan mencerminkan seperti sifat iblis. Kesombongannya seperti Fir'aun. Jadi gitu ya. Jadi tidak usah salah paham. Ya inilah makanya pentingnya harus ada yang berani menyuarakan, menyampaikan, karena orang-orang seperti ini membunuh marwah para habaib. Saya kemarin, percaya tidak, saya kemarin sempat live streaming bersama Habib Hussein Bakil Tuban. Ada juga Habib Hasan dari Bekasi atau Depok ya beliau ya. Ya, saya kemarin live di TikTok, bareng saya live sama beliau. Sebelum saya live,
Saya melihat live streamingnya Habib Hussein itu banyak dicaci maki sama netizen. Dampak dari ini, dampak dari sifatnya si Bahar. Apa isi komentator itu, komentar-komentarnya itu? Sama netizen di TikTok, di live streaming TikTok, caci maki. Oh ini yang aku cucu Nabi ya, inilah. Padahal gak ada hubungannya dengan yang namanya Habib Hussein. Gak ada hubungannya yang namanya dengan Habib Hasan. Jadi saat ini, ya Allah, sungguh dilema. Guru-guru kita, Habib-Habib yang lain yang gak ngerti apa-apa mendapat imbas. Dari siapa? Dari kelakuannya Bahar. Maka, saya itu sebetulnya sudah memohon berkali-kali untuk para habaib. Untuk bisa menasehati. Ngerem mulutnya Bahar supaya gak bikin kontroversi. Wabil khususnya karena dia adalah keluarga Ba'alawi atau dari Robitoh yang menganggap statementnya si Bahar kadang-kadang sama itu kayak si Mahdi Bocil itu suruh daftar, kamu daftar dong di Robitoh biar kamu diakuin sebagai cucu Nabi gitu. Kalau kamu nggak daftar di Robitoh berarti kamu bukan cucu Nabi. Dia nyenggel Sayyid Zulfikar. Ya, segitu kurang ajarlannya Bahar bersama pengikut-pengikutnya itu. Artinya, wabil khusus ketua umum Robitoh Alawiyah nasihati Al-Habib. Tolong Al-Habib Taufik Assegaf nasihati yang namanya Bahar. Ini kalau terus-teruskan ini lisan yang keluar dari Bahar adalah menyakiti. Tidak pantas dia disebut seorang Habib yang artinya adalah dicintai dan yang mencintai. Habib itu harus dicintai dan Habib harus mau mencintai. Ini Bahar tidak. Ujaran kebencian yang ada. Maka itu tadi untuk Al-Habib Taufik Assegaf sebagai ketua umum Robitoh Alawiyah, saya memohon adalah yang menasehati Bahar. Kasihan saya itu loh, jujur, Masya Allah, udah merinding saya. Karena ditanamkan kecintaan kami terhadap seorang habaib. Dari kecil kami diajarkan untuk itu ketika nyantri. Sampai besar, sampai mengikuti pengajian-pengajian, maulid Nabi dan lain sebagainya. Di majelis-majelis yang didatangkan tokoh habaib. Kami diajarkan untuk mencintai itu. Merinding saya. Sekarang ya Allah, marwah habaib itu, aduh. Hanya gara-gara satu oknum yang namanya Bahar. Jadi, jangan salah paham. Statement-statement Bahar itu mengatakan kok sekarang seolah-olah ini sekarang ini kok ada kiai, ada Gus, ada semua yang dari NU zaman sekarang kok sejak kapan kok malah membenci habaib. Jangan bawa-bawa habaib. Ya. Saya tahu. Saya yakin Robitoh menjawab urusan Bahar adalah urusan personal. Betul? Betul. Saya tahu kok Robitoh nggak mau disalahin masalah Bahar karena alasan Robitoh adalah ini adalah pribadinya Bahar. Saya yakin. Tapi masa sebagai keluarga besar, sebagai komunitas atau sebuah lembaga yang namanya lembaga pencatatan yang katanya Zuriat Ar-Rasul, masa tidak bisa nasihatin? Walaupun ini personal, tidak membawa atau mengatasnamakan Robitoh. Ya, kalau kayak begitu, mohon maaf. Saya sih nggak menghendaki itu, tetapi jangan salah ketika nanti umat muslim, pribumi, meminta untuk membubarkan RA. Jangan salahkan kami. Kami nggak berharap semua itu. Kami nggak pernah berharap semua itu. Jangan sampai nanti umat muslim, saya ulangin, jangan sampai nanti umat muslim meminta untuk
membubarkan RA. Karena Baher sudah mencurut-curutkan Kiai, Gus, orang-orang NU, curut-curut. Tapi cinta kepada hamba. Nah ini curut-curut sekarang. Nah ini curut-curut. Maaf, ntar diambil lagi pahala. Ini curut-curut yang aku NU sekarang kok malah nyerang hamba. Begitu aja. Terus satu tadi, jikalau saya mengatakan Azamat Khan yang sekarang ini putus, dipersoalkan, dipermasalahkan sama para yang ngaku-ngaku keturunan ini, kenapa kalian tidak mempermasalahkan Imad yang bukan hanya Azamat Khan saja, bahkan Wali Songo tidak diakui oleh Imad. Kenapa tidak diakui? Karena dia mengatakan Sayyidina Ubaidillah Loh, ini bisa terjadi soalnya menurut pengamatan saya, umat muslim di seluruh Indonesia ini sudah mulai ramai narasi-narasi untuk membubarkan RA. Kalau tidak terkonfirmasi kebenarannya. Tentang apa? Tentang diakui atau tidak oleh Nakobah. Terisbat tidak. Dari RA itu sendiri. Dari sebuah komunitas itu sendiri. Lah kalau ini seandainya terputus, makanya pemerintah itu harusnya hadir nih masalah kayak begini. Hadir dan pakar-pakar sejarah, pakar-pakar yang mengkaji kajian-kajian dari kitab nasab. Nah ini kan bisa didatangkan dari sumber-sumber di seluruh dunia. Masih bisa. Ya, adanya sebuah komunitas yang namanya RA ini, ya kan? Negara asal Timur Tengah mengakui tidak adanya komunitas tersebut sebagai pencatatan zuriat contohnya. Narasi itu sudah banyak. Lah ini kalau sampai meleduk terus, umat muslim menuntut, muslim pribumi wabil khususnya menuntut bahwa, waduh, kalau ini belum terkonfirmasi bahwa dari keluarga ini, katakanlah, ini terputus atau tersambung sama Rasulullah. Waduh, takutnya terputus. Aduh, udah deh, bubarin aja. Walaupun kami nggak berharap yang seperti itu, saudara. Kami nggak berharap RA itu dibubarkan, enggak. Cuma narasi di luar sudah banyak. Orang yang paham, ahli sejarah, ahli-ahli yang mengkaji kitab nasab pun sudah mulai bersuara semua. Kenapa? Karena bagi umat muslim, netizen di seluruh Indonesia ini sebuah penemuan. Dari kajian-kajian yang kita dengarkan dari Yai Haji Madudin, ini sebuah kebenaran gitu loh. Siapakah keluarga ini sesungguhnya? Ini kita itu pengen tahu jawaban asli secara ilmiahnya yang dinyatakan dan yang diakui oleh dunia. Jadi mengkonfirmasi keabsahannya, kebenarannya. Jadi umat muslim sudah mulai galau. Sudah mulai galau mengenai itu, mengenai nasab itu. Satu galau karena nasib, yang kedua mendengar tentang nasab. Mencari kebenaran tentang nasab. Ya, jelas ini wajib hukumnya. Kita harus mengetahui ketika ada yang mengaku, kan begitu? Secara ilmiahnya.
Ketika ada yang mengaku asli, harus menyajikan, harus dikaji keasliannya. Sabda Rasulullah, kita ikuti. Masa nasib dan nasab, kan penting nasab nih. Nasab kan harus yang tersambung sama Rasulullah, yang ada darah dalam Rasulullah. Ya. Jadi ini blunder terus. Ini bakal ramai. Bener saya mohon maaf. Ya. Untuk para habaib saya mohon maaf. Saya udah ingatkan berkali-kali. Hanya gara-gara si Bahar blunder akhirnya membunuh marwah para habaib secara jamaah. Kena imbasnya semua, Masya Allah. Kasihan. Apalagi narasi-narasi di luar sana sudah mulai banyak. Bubarkan RA. Kenapa? Karena belum terkonfirmasi kebenarannya, tersambung atau terputusnya sebuah bahkan saya boleh nggak bocorkan sedikit. Sudah mulai ada pergerakan pribumi yang terdiri dari jamaah, ustadz, para kiai pribumi. Hati-hati. Saya sampaikan kayak begini belak-belakan. Saya nggak bisa menyimpan sesuatu. Ya kiranya ini penting. Saya perlu sampaikan. Saya sampaikan. Ya. Untuk para habaib yang saya cintai, yang saya hormati, yang tidak pernah bermasalah sama sekali, yang tetap alim, jangan karena Bahar. Saya tahu, saya sudah ditarik sendiri, ada beberapa grup pergerakan ini sangat bahaya. Saya kasih tahu. Grup-grup pribumi sudah mulai banyak mau bikin pergerakan. Tinggal nunggu kliknya saja. Hati-hati. Saya nggak menginginkan semua itu terjadi. Tetapi ingat. Ini kalau nggak dikonfirmasi yang sebenar-benarnya, si Bahar tidak mengerem lisannya, selalu bikin kontroversi. Lihat, saya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Jangan. Ya, tolong ini nanti teman-teman, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan banyak didengar umat. Ya, sebetulnya apa yang terjadi ya seperti ini. Narasi Bahar yang dia mengaitkan orang NU untuk membenci para habaib sebetulnya tidak ada. Seandainya ada orang-orang NU yang gak suka dengan Habib, ya cuman Bahar itu. Salah satunya. Aja segelintir, dua gelintir orang. Yang selalu memposisikan dia sebagai majikan. Seolah-olah kami adalah budak. Sombong dia bikin statementnya. Bahkan tidak mau minta maaf dengan kesalahan. Nah, ini dia tahu semuanya. Terus yang paling penting itu sebelum saya tutup ini, saya kasih bocoran. Sudah mulai banyak pergerakan. Jangan sampai ini nanti malah menjadi besar hanya gara-gara satu Bahar, atau hanya gara-gara satu membela satu orang seperti Bahar, akhirnya menjadi berkepanjangan. Semua mendapatkan imbas. Sangat menyedihkan ketika ada sebuah komunitas pencatatan nasab sekarang sudah mulai tidak dihargai, tidak diakui kebenarannya. Lihat, banyak sekali komentar-komentar di sini itu para habaib yang alim, para habaib yang saya cintai, yang saya hormati. Lihatlah, pada meminta untuk membubarkan. Kayak begini kan, ya Allah. Saya jadi merinding, saya miris. Lihat.
komentar-komentarnya, bubarkan, bubarkan, bubarkan. Insya Allah. Ini curut-curut pribumi sudah mulai kurang ajar. Bikin gerakan. Ya, itu aja saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin ya. Saya harus menyampaikan apa yang ada, apa yang menjadi hak, apa yang batil, saya sudah sampaikan apa adanya. Walaupun terkadang menyampaikan sesuatu kebenaran itu rasanya sangat sakit sekali. Perih, menyakitkan. Setidaknya, ayo kita melawan arus ketidakbenaran itu. Ayo kita melawan arus dari abu-abu itu supaya menjadi jelas. Ya. Oke. Itu aja. Saya akhiri. Kita sambung lagi nanti di waktu kesempatan ke depan, ya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua saya doakan tetap sehat walafiat ya. Dan apapun hajatnya dikabul, keinginannya dikabul sama Allah. Amin Allahumma amin. Ya, selamat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.